Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 139. Maafkan kami. Randi makan malam bersama dengan ibunya di rumah. Mereka selalu meluangkan waktu untuk makan malam bersama seperti ini. Apa ibu mau ke Surabaya, ke makam Tante Feni? Randi menawarkan kepada ibunya. Dirinya tidak yakin untuk menawarkan hal ini, mengingat suami dari Feni adalah ayahnya sendiri. Randi tidak bisa membayangkan seperti apa bila ibunya berjumpa dengan mantan suaminya yang sudah meninggalkannya sejak Randi masih di dalam kandungannya. Nina diam ketika mendengar pertanyaan putranya. Ia tidak bisa membayangkan bila nanti ia berjumpa dengan mantan suaminya. Bagaimana perasaan Randi bila mengetahui tentang ayah dan berjumpa langsung dengan ayahnya? Iya, ibu pengen, hanya saja tidak sekarang, jawab Nina. Mendengar jawaban ibunya membuat Randi merasa lega. Dirinya bersyukur ibunya tidak ingin terburu-buru untuk berangkat ke Surabaya. Sampai saat ini ia merasa belum siap untuk memberitahukan tentang ayahnya. Apalagi sekarang kondisinya, istri ayahnya baru saja meninggal. Randi takut ibunya akan salah paham bila dirinya memberitahukan tentang ayahnya saat ini. Gimana sih ceritanya sama dokter itu? Kenapa sampai sekarang belum dikenalkan sama ibu? Nina mengalihkan topik pembicaraan. Iya bu, nanti aku kenalin. Randi memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Selalu aja alasannya seperti itu. Tapi sampai sekarang enggak juga tuh dikenal-kenalin. Padahal ibu pengen kenalan sama orangnya. Nina memandang putranya. Kalau ibu jumpa sama orangnya, apa ibu langsung mau terima? Tanya Randi. Insya Allah, bila orangnya baik, bisa menyayangi anak ibu dan menjadi pengganti ibu yang mengurusi Randi, ibu tidak akan keberatan, jawab Nina. Nanti aku kenalin, aku lagi cari momen yang tepat. Randi tersenyum. Sampai saat ini dirinya belum berani untuk mengutarakan cintanya kepada dokter cantik itu. Apa sudah jadian? Tanya Nina. Belum, jawab Randi. Kenapa lama-lama? Di rumah sakit itu banyak dokter muda, ganteng lagi. Nina mengingatkan putranya. Randi hanya tersenyum ketika mendengar ucapan ibunya. Dirinya memang begitu tidak berpengalaman untuk menyatakan cinta kepada seorang gadis. Hingga sampai saat ini, Randi masih belajar untuk mengutarakan perasaannya. Bila ibu berjumpa lagi dengan mantan suami ibu, apa mau lagi sama dia? Jika seandainya dia berstatus duda? Randi bertanya dengan menaikkan turun alisnya. Randi ingin mengetahui seperti apa perasaan ibunya. Wajah Nina bersemu merah ketika mendengar pertanyaan putranya, hingga membuat dirinya salah tingkah. Duh, sepertinya masih ada getaran cinta ya bu. Randi tersenyum dan menggoda ibunya. Apaan sih? Nggak sopan tahu godaan ibu, ucap Nina. Randi tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya. Kita sudah sama-sama dewasa bu. Saling curhat juga nggak apa. Lagian nggak ada salahnya bila saling jujur. Randi dengan sengaja menggoda ibunya. Dirinya tahu bahwa saat ini ibunya sedang malu. Siapa bilang ibu masih cinta sama ayah Randi? Ibu itu benci sama dia. Nina menolak keras. Randi memandang ibunya dengan tersenyum. Kenapa sih nggak percaya sama ibu? Jangan liatin ibu seperti itu. Nina kesal. Hahaha, Randi hanya tertawa. Apa Nina kelewatan nggak ya bersikap seperti itu sama mantan mertua? Tapi Nina nggak salah, ucapnya yang tersenyum. Udah ah Nina, nggak mau mikirin itu lagi. Lagian juga sekarang cari Nina buat apa coba? Sekian lama dia memisahkan Nina dengan suami Nina, dan sekarang dia datang mencari Nina.
dengan alasan ingin meminta maaf. Kenapa baru sekarang teringat minta maaf? Kenapa tidak dari dulu? Nina berkata dengan mengangkat bahunya. Aku nggak mau ingat-ingat itu lagi. Saat ini orang tuanya Mas Johan pasti sudah pulang ke Surabaya. Nina seakan tidak ingin peduli dengan mantan mertuanya tersebut. Meskipun ada rasa kasihan ketika melihat kedua mantan mertuanya, ia kemudian fokus dengan layar komputernya untuk mengecek pembukuan keuangan di restorannya. Nina sudah mahir mengoperasikan komputer, bahkan dirinya juga sudah pandai menghitung dengan menggunakan Excel. Putranya selalu mengajarinya. Nina mengecek pembukuan di restorannya. Ibu permisi, ada yang datang mencari, ucap pelayan di restoran. Siapa? Tanya Nina. Nenek dan atuk yang semalam, Bu. Nina menarik nafasnya dengan panjang dan kemudian menghembuskannya. Ya sudah, suruh masuk, perintahnya. Mungkin ini yang dikatakan dengan roda itu berputar. Mertuanya yang dulu begitu sangat sombong terhadap dirinya, bahkan untuk berjumpa dengan Nina saja, mertuanya tidak mau. Namun saat ini, kedua orang tua itulah yang begitu sangat ingin berjumpa dengan Nina. Namun Nina begitu sangat berbesar hati. Ia tetap mau menerima kedatangan kedua mantan mertuanya tanpa mengusirnya. Nina tidak ingin melakukan hal yang sama dengan mantan mertuanya tersebut. Bila diingat masa lalu, semuanya terasa begitu sangat sakit untuknya. Namun apa gunanya memandang ke belakang, lebih baik dirinya memandang ke depan. Nina memandang mantan mertuanya yang masuk ke dalam ruangannya. Lukman mendorong kursi roda istrinya masuk ke dalam ruangan Nina. Ia kemudian duduk di kursi yang ada di depan Nina. Begitu juga dengan Sabrina yang duduk di samping suaminya dengan kursi rodanya. Assalamualaikum Ibu Nina, sapa Lukman. Ia tidak sanggup memanggil Nina dengan namanya saja, mengingat wanita yang ditemuinya saat ini terlihat begitu sangat berwibawa. Waalaikumsalam. Ada apa Bapak dan Ibu datang lagi ke sini? Nina seakan tidak mengetahui tujuan kedatangan pasangan suami istri di depannya. Sesuai permintaan Ibu Nina, kami sudah membawakan buktinya. Sabrina memberikan tas yang ada di atas pangkuannya kepada suaminya. Nina diam ketika mendengar ucapan Sabrina. Ia tidak menyangka bahwa mantan mertuanya itu masih datang menemuinya dan membawa bukti. Ini bukti bahwa Ibu Nina adalah menantu kami. Lukman mengeluarkan berkas-berkas yang ada di dalam tas berwarna hitam tersebut. Ia memberikan berkas-berkas itu kepada Nina. Nina membuka lembar demi lembar dari berkas-berkas yang di dalam map tersebut. Ia tidak menyangka bahwa Sabrina dan Lukman bisa mendapatkan informasi lengkap tentang dirinya beserta putranya. Nina tersenyum setelah menutup berkas-berkas di atas mejanya. Maaf Bapak Ibu, Bapak dan Ibu mencari menantu kalian, dan saya bukan menantu kalian. Saya ini hanya mantan menantu kalian. Bila tujuan Bapak dan Ibu datang ke sini untuk mencari menantu Anda, itu artinya kalian salah alamat. Nina berkata dengan sangat sopan. Namun kalimat yang keluar dari dalam mulutnya mampu membuat hati yang mendengarnya terasa sakit. Sabrina dan juga Lukman diam saat mendengar apa yang dikatakan oleh Nina. Mereka merasa sangat malu setelah mendengar alasan Nina menolak kedatangannya. Mantan suami saya atau anak bapak dan ibu juga meninggalkan saya lebih dari 29 tahun. Dalam hukum Islam, kami sudah sah berpisah. Jadi sekarang status saya bukan menantu kalian. Nina tersenyum ketika menjelaskan. Sabrina menangis saat mendengar ucapan Nina. Maafkan kami, ucapnya. Nina hanya diam memandangnya. Apa yang terjadi saat itu, semuanya kami yang melakukannya. Kami dengan sengaja mengunci akses agar Johan tidak diterima di perusahaan manapun, sehingga ia memang tidak bisa mendapatkan pekerjaan selain menjadi supir taksi. Taksi yang hilang itu, kami yang sudah merencanakannya. Kami membayar orang untuk melakukannya. Sabrina menangis ketika menyatakan perbuatannya. Nina merasakan sakit di hatinya. Dirinya sudah mengetahui hal ini semua dari Feni.
Namun mendengar langsung pengakuan dari mantan mertuanya membuat rasa sakit di hatinya semakin bertambah. "Segitu rendahnya saya di mata kalian," ucapnya. Sabrina dan juga Lukman diam mendengar apa yang dikatakan oleh Nina. "Kami minta maaf," ucap Lukman. "Peristiwa ini sudah sangat lama sekali. Saya tidak menyangka bahwa bapak dan ibu datang ke sini hanya untuk meminta maaf dengan saya setelah lebih dari 29 tahun lamanya." Nina tersenyum dengan mengangkat sebelah alisnya.